Kemudian Dr. Vivi juga founder BPIS, FWTKSD Islam Rumah Cerdas, serta founder Sekolah Isbakia. Mungkin itu saja. Profil singkat beliau, kalau mau dibacakan, kalau beliau bagikan kepada kami. Maka untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Higher order thinking skill sejak kata pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Buah nanas, buah ceri, Dr. Vivi. Izinkan saya pagi hari ini menjelang siang ya, menjadi teman seperjalanan ibu-ibu semua untuk sama-sama belajar bagaimana sih kita mengenali otak anak sehingga kita mampu berkomunikasi dengan efektif antara orang tua dengan anak. Nah, ibu-ibu semua bagaimana kabarnya hari ini? Boleh ketik di kolom chat. Nah, supaya saya tahu ya kehadiran ibu-ibu semua. Jadi saya nggak ngomong sendirian nih di sini ya. Monggo silakan untuk diketikkan di kolom chat gimana kabarnya pada pagi hari ini. Karena namanya Zoom ya, kita tidak langsung ketemu muka ya. Jadi perlu ditanya dulu nih, Mama Aisyah, Alhamdulillah Zuber, Masya Allah. Ibu Dawatul Putri, Alhamdulillah sehat bahagia. Masya Allah. Ini wajah-wajahnya penuh bahagia ya, penuh bahagia, penuh berkah. Saya doakan nih yang jawab chatnya, semoga keluarganya sakinah mawadah warahmah. Anak anaknya solih solihah jadi hafiz Quran, rezekinya hadir bertubi-tubi penuh berkah bahagia berkelimpahan ya Allah hadirkan kemudahan dalam setiap langkah, diberikan selalu pertolongan, berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan semoga kita semua nanti ketika kita kembali ya ke kampung akhirat kita dalam kondisi terbaik husnul khotimah insya Allah. Bahagia banget nih saya menyapa ibu-ibu di Al-Mutakin ya, karena saya lihat secara aura nih orang-orangnya baik hati ya, baik hati, suka belajar ya, dan suka banget dampingi putra-putrinya dengan maksimal, insya Allah, karena pada hadir nih di Parenting Day. Ya, mengapa sih bunda-bunda nih kalau kita bicara mengenai komunikasi, kenapa sih komunikasi itu penting? Nah, ada yang tahu kenapa kok penting banget nih Bun, komunikasi itu? Boleh ketik lagi di kolom chat ya. Karena sesungguhnya setiap tempat itu adalah ruang kelas dan setiap orang kita temui adalah guru kehidupan. Jadi hari ini yang sebenarnya jadi guru siapa kita semua yang ada di sini. Jadi kita sama-sama menjadi teman seperjalanan belajar bareng. Nah, pertanyaan pertama yang mau saya lontarkan, kenapa komunikasi itu penting? Coba. Karena ya, kira-kira apa nih? Kenapa komunikasi itu penting banget? Dalam proses membangun bonding, yes, bener banget nih ya Mama Saki Ganim. Kalau nggak bisa komunikasi, anak tuh mah nggak tahu gitu loh kalau kita sayang, kita perhatian, kita cinta dia, kita ingin dia yang terbaik. Jadi semua yang kita lakukan hari ini tuh dalam ikhtiar mengantarkan anak-anak ini untuk menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, makasih Mama Saki. Kalau nggak bonding itu kayaknya kita nggak ada vibrasi gitu ya, itu suruh ke kanan, dia ke kiri, suruh ke depan, dia ke belakang. Kenapa nggak ada bonding? Bener banget. Ada lagi yang punya berpendapat, anak tuh biasanya copy paste orang tua ya. Kalau orang tuanya aktif, anaknya pasti aktif. Orang tuanya rajin jawab pertanyaan, di kelas pasti anaknya juga rajin jawab pertanyaan gitu. Apalagi kira-kira kenapa sih? Biar saling ngerti, bangun simpati dan empati. Ya, bener banget Mama Eva. Karena kalau kita nggak nyampein ya, orang nggak akan tahu karena kita ini makhluk sosial.
Nggak mungkin kita diem, orang paham maksud kita. Nggak mungkin kita diem ya, suami kita paham. Kadang-kadang aja kita di mobil bareng gitu ya sama suami ya. Kita bilang, ada nangka gitu ya. Suami kita ngegas terus. Kemudian kita bilang, oh wah, dasar nggak perhatian gitu. Dasar sih nggak peka gitu kan. Ya memang kadang-kadang semata perlu ucapin dengan jelas, ya itu tercapai. Kalau hanya kode-kode itu nggak paham, jadi perlu ya jelas di komunikasi. Ada lagi dong? Saya ingin satu lagi nih kira-kira kenapa komunikasi itu menjadi penting? Ada lagi? Ngapain sih kok penting komunikasi itu? Belum ada yang jawab lagi nih. Ya, benar-benar sekarang komunikasi itu penting banget ya. Tadi seperti yang disampaikan, bangun bonding, bangun empati, simpati. Dan komunikasi itu belajar juga ya kita itu menerima tak menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Nah, komunikasi yang efektif itu membuka ruang ya untuk anak bikin ini. Jadi kalau tujuan komunikasi itu kita ya pola komunikasi yang budaya masa depan itu seperti apa? Masa depan itu akan bergerak dengan sangat cepat. Dan zaman kita, ibu-ibu di sini, bunda-bunda di sini, pasti golongan generasinya beda-beda. Kalau eyang-eyangnya generasi baby boomer, generasi X, oh ya. Nah, ada lagi nanti generasi-generasi yang berikutnya gitu. Kemudian sekarang kita bicara mengenai piramida taksonomi Bloom. Lower order thinking skill, ya, itu levelnya apa aja? Yang terendah adalah mengingat apa warna apel, apa warna jeruk, apa warna lampu lalu lintas itu adalah di lower. Kemudian memahami, oh merah artinya berhenti itu ya. Saya izin sebentar lagi. Baik, Bunda buat kalian, mohon ditunggu sebentar karena Dokter Vivi mungkin sedang ada halangan. Mohon ditunggu sebentar ya, Bunda kalian. Mohon maaf ya, jadinya batuk-batuk nih. Kayak kita kembali lagi ya. Kalau LOTS itu, lower order thinking skill itu, kemampuan paling basic adalah mengingat. Jadi seperti eh, apel itu warnanya merah, jeruk itu warnanya kuning. Lampu lalu lintas itu merah, kuning, hijau. Itu mengingat. Nanti ada lagi understand. Kalau understand tuh oh merah tuh artinya berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan terus. Itu understand levelnya. Kalau apply, apply itu menganalisa. Menganalisa gimana? Apply itu menerapkan maksudnya. Jadi kalau merah aku berhenti. Kalau
kuning aku hati-hati, kalau hijau berarti aku jalan. Itu ternyata levelnya baru lower order thinking skill. Kalau anak ya, anak yang udah kita kuatkan HOTS-nya, higher order thinking skillnya, maka levelnya nggak cuma ngapalin aja, mewarna aja, cuma tahu kalau ditanya aja, enggak kalau dihafal. Tapi dia udah bisa menganalisis. Iya, karena kalau semuanya hijau, ya kita bisa tabrakan dong. Ternyata gimana dia? Oh, ternyata efektif nih kalau dari perempatan satu lampu lalu lintas nyala, yang lain berhenti, ternyata akan menghindarkan kecelakaan. Gitu kan misalnya ya. Kemudian create-nya gimana? Dia menciptakan gitu pengamanan supaya lebih aman, atau kalau ada yang melanggar langsung ketahuan, misalnya dengan e-tilang. Itu kan termasuk suatu kreativitas yang baru. Jadi sekolah-sekolah kalau zaman saya dulu kecil ya, itu bicaranya masih di piramida taksonomi, belum yang lots yang bawah. Nah kita nih, generasi anak-anaknya yang dididik kan udah generasi alfa nih. Alfa tuh cerdas banget, digital native ya. Mereka lahir udah banyak teknologi. Lahir semuanya udah serba keren, serba praktis. Maka kemampuan analisis, evaluate, dan create ini harus dimunculkan dalam setiap sesi pembelajaran. Jangan hanya mengingat, memahami, nerapin aja. Itu kalau diterusin terus bisa jadi robot anaknya. Karena hanya mengingat dan mempraktekkan. Nah, bagaimana sekarang 5 tahapan komunikasi efektif antara orang tua dengan anak? Yang pertama adalah listening, mendengarkan aktif. Kemampuan tertinggi dalam komunikasi itu ternyata terletak pada mendengar. Itulah kenapa Allah itu berikan 2 telinga dan 1 mulut. Agar kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Terutama ketika anak-anaknya di rumah, di sekolah lagi berkonflik. Konflik itu sebenarnya adalah sesi sarana yang Allah berikan untuk mengajarkan anak-anak yang bisa bernegosiasi, berdialog, memilih sesuatu dengan adil, sehingga jadinya dia nggak semena-mena gitu ya. Ketika kita mendengar, pastikan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Ketika orang tua mau mendengarkan anak, ada rasa aman, merasa dihargai. Kalau dia udah dapat ini, maka dia akan mengungkapkan ide. Maka di mendengar ini, usahakan nggak motong anak. Bunda, bunda, tahu nggak sih aku tadi buat gini loh helikopternya. Terus kita bilang gini, kalau mama dulu, nah itu jangan ya. Dengerin dengan aktif. Kemudian berikan pertanyaan. Ada 2 tipe pertanyaan, terbuka dengan tertutup. Kalau tertutup gimana? Berapa jumlah mata? Itu tertutup, ya jelas 2, nggak boleh 3. Berapa jumlah kaki? Itu pertanyaan tertutup. Usahakan para guru anak, 3 guru anak, orang tua, guru di sekolah, dan lingkungan itu bertanya dengan pertanyaan terbuka. Sehingga itu akan meningkatkan kemampuan analisisnya, mengevaluasinya, dan menciptakan sesuatu yang baru. Dan itu termasuk kategori hot, high order thinking skill. Kalau kita cuma bilang berapa tuh rodanya ban angkot, berapa jumlah warna lampu lalu lintas, itu pertanyaan tertutup semuanya. Dan untuk guru masa kini, itu udah lewat ya, harus pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan terbuka itu pancing rasa ingin tahu. Kenapa ya orang-orang di dunia ini ada yang warna kulitnya berbeda-beda? Ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, jadi ya kalau melirik ke kanan, mata kiri kita, kalau aku menggerakkan tangan kanannya, apakah tangan kiri kita juga ikut? Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian berikutnya adalah menggali atau ya dia nakal. Coba.
kira-kira kenapa ya kalau dia sukanya mukul misalnya? Oh dia pernah dipukul bun. Oh siapa yang pernah mukul dia? Oh berarti teman kita apa? Belum tahu ya kira-kira cara menyelesaikan persoalan. Berarti siapa yang bisa kita ajak ya membantu menyelesaikan persoalan kalau di sekolah? Nah itu menggali namanya. Jadi menggali ini membuat anak itu memiliki kemampuan problem solving. Kalau kita makan telur asin, kita bisa tanya sama anak kita, kok bisa ya telurnya padat kayak gini ya? Yang kuning padat, yang putih padat, rasanya asin. Apa yang bisa dilakukan ya? Untuk jadi dengan kalau sekarang ya metodenya deep learning ya kalau dari dinas itu bagus banget ya untuk meningkatkan kemampuan anak problem solving. Maka belajar anak itu udah nggak ngerjain LKS ya. Belajar anak itu udah buat project. Buat project telur asin, buat project tempe, buat project apa. Sehingga anak akan, aha, aku menemukan sesuatu yang baru. Yang dia lakukan sendiri dan mengasihkan. Berikutnya merangkum dan menghargai, summarizing and appreciating. Di sini, tunjukkan bahwa kita mengerti dan menghargai usahanya. Jadi dalam hidup ini tuh bukan yang terpenting hasil akhir, tapi proses. Maka ketika anak ada tugas menganyam, ya, jangan orang tua sibuk ngerjain tugas anaknya menganyam. Itu berarti Anda tidak mengajarkan proses, tapi hanya fokus pada diri indah, hidup menjadi mudah, agama itu membuat hidup kita menjadi benar. Maka kata kuncinya adalah di agama. Kemudian tinjak lanjut ya. Dan kesepakatan itu penting banget dalam berkomunikasi. Following up dan agree. Pikiran menjadi aksi positif. Jadi kita mengubah ide-ide abstrak menjadi langkah-langkah. Bun, enak ya kayaknya ya bun ya. Kalau aku tuh nanti bisa alam misalnya. Aku pengen gambar pantai. Oke. Coba menurut adik gimana dong mulainya? Enak ya bun kayak aku kalau bisa buat kue macam-macam. Oke, adik boleh tulisin deh kuenya. Misalnya minggu ini kita buat apa, adik pengen buat apa. Oh, aku pengen buat bakpao, bun. Oke, kita tulis ya bakpao. Nanti minggu depan, kamu yang buat apa? Sebelum udah buat jadwal ya. Misalnya, aku mau buat donat, bun. Oh, boleh. Jadi itu namanya mengubah ide-ide abstrak menjadi langkah-langkah konkret. Bisa lihat cita-citanya menjadi chef. Jadi kita namanya orang tua tuh memfasilitasi, memberikan scaffolding, pijakan. Sehingga dia pun akan semakin percaya diri. Karena ide-idenya dan idenya itu ibaratnya kita lihat film berikut ini. Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan, dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini. Dan banyak kisah yang muncul setiap perjalanan saya. Jadi tahu. Paling gue dijemputnya telat lagi. San, si Ibu Arisan di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Papa tuh punya selingkuhan ya? Atau punya pacar baru? Baik, San. Aku sebel banget sama mama sama papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti begini. Habis kayaknya nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan, kek? Makan apa, kek? Pergi kemana, kek? Kalau si adik punya pacar baru, San? Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu. Duh, kok ini belum dibenerin?
Ayo jalan, San. Baik, Pak. Taksi. Bu, San, kamu ngapain kesini? tadi Bapak yang suruh saya jemput Ibu. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Pak Iksan, kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat Adik. Loh, kok malah difoto? Ya, udah semua. Ternyata situasi Buat yang saya, kecil itu merubah sangat hal bermakna ya. kecil Karena kalau komunikasi itu tidak kita jalin sejak dini, benar tadi ya kata Bunda siapa tadi, nggak akan ada bonding. Mumpung anak-anak kita masih kecil bersama kita, waktu kita masih banyak sama mereka, maka yuk bentuk komunikasi yang efektif. Mereka merasa dihargai, merasa diterima, merasa didengarkan, diterima ide-idenya yang membuat itu ternyata membentuk namanya high order thinking skill-nya terbentuk. Dan yang terpenting adalah bonding. Ketika seseorang tuh udah ada bondingnya, maka yang terjadi mereka akan mudah untuk diajak bicara dan mereka akan mudah ya untuk diarahkan. Baik, terima kasih dari saya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Ustazah ini maaf suara di saya tidak terdengar. Kalau pertanyaan nanti bisa diketik di kolom chat juga, monggo ya.
Saya baca punya Mama Ayesa ya. Kalau ada anak tanya, pertanyaan susah dijawab, mungkin karena kita belum punya pengetahuan akan itu atau tabu, bagaimana menyikapinya baik. Pertama, anak usia dini, kita harus jujur. Jangan bohongin. Atau kita bilang, anak tuh biasanya agak horor, orang tua jawab gini kan. Mama, apa tuh seks mah? Gitu. Gimana jawabnya mama? Pasti kita udah shock dulu ya, anak tanya kayak gitu ya. Kamu kok tanya kayak gitu sih? Kenapa? Ini dari ustazah loh. Ustazah suruh kamu tanya seks. Ya ampun, besok mama ke sekolah deh. Gimana sih sekolah nyuruh tanya artinya seks? Ada mama nyenggol papanya, Pak, coba. Bapaknya tegang juga, nggak bisa jawab gitu. Apa sih mas, seks itu apa sih? Akhirnya papanya berusaha jawab. Gini loh dek, mama sama papa tuh kan dulu sekolahnya bareng ya. Tiap hari ketemu ya. Kalau di sana nggak boleh pacaran ya. Jadi papa mama menikah. Terus itu tadi, terus ada kamu. Nah itu penjelasannya. Ya panjang banget, kolomnya kecil, kata anak-anak. Gimana sih kolomnya, kata mamanya. Ini loh, kata bu guru suruh mengisi, melengkapi. Yang pertama kolomnya nama, ya itu nama. Kedua school, ya Al-Mutakin. Ketiga kelas, ya kamu kan TKB. Berikutnya seks. Walah dek, seks itu artinya jenis kelamin. Nah, kadang-kadang orang tua itu mikirnya udah, kamu tabu kamu. Itu nggak boleh tanya-tanya. Hayo kamu nonton film BF ya. Hayo, pada anak juga nggak tahu BF, nggak nonton-nonton. Karena reaktifnya orang tua, anaknya jadi kepo. Jadi kalau belum tahu jawabannya, kita mending bilang, Mama belum tahu jawabannya. Kasih waktu 2 hari ya, Mama mau cari bukunya. Nah ketika udah 2 hari, sini. Mama udah tahu jawab ya, nih penjelasan bukunya nih. Nih, beda antara anak laki-laki dan perempuan. Ambilin buku, Bu, tentang anak laki-laki dan perempuan. Yang seusia anak usia dini. Gambarnya jadi lucu, nggak kelihatan porno gitu. Jadi bicara jujur apa adanya kalau belum tahu, kita bisa belajar dari buku. Terutama anak usia dini, deketin nama buku ya, Bu ya. Nggak tahu, ajak ke perpustakaan. Sehingga anak akan terbiasa bertanya, akan terbiasa terpola kalau ada pertanyaan itu nggak diabein, tapi dicari jawabannya. Dan jawaban terbaik itu ada di buku, bukan di Google ya. Boleh deh ibunya lihat Google tapi di kamar aja. Karena kadang-kadang Google juga tergantung ya, bisa menyesatkan juga. Nah, cari buku, baca bareng-bareng sama anak, jadi anak itu excited gitu. Oh, ternyata mama pun bisa nggak tahu ya. Ternyata kalau nggak tahu tuh tanya di buku ya, kayak gitu. Tapi ingat ya, Mak, golden age bertanya itu hanya di usia 4 sampai 6 tahun. Kalau di usia itu nggak sering dijawab pertanyaan anak, maka setelah itu dia nggak akan suka bertanya lagi. Bahkan kalau saya ngisi ya di mahasiswa gitu ya, mahasiswa ada yang mau tanya nggak? Pada nunduk semua mata waduk. Karena terbiasa apa? Jawab diketawain, tanya diketawain. Maka itu kita penting ya menghargai ketika anak tanya, jawab dengan sungguh-sungguh begitu. Begitu insya Allah ya Mama Esa ya, Bu Umar Ibrahim ya. Dia bertanya, jika anak laki-laki diajak komunikasi dengan orang tua apakah sama malu-malu? Gimana caranya supaya anak menjawab dengan lantang tanpa malu-malu? Baik. Ada karakter dasar anak ya. Memang yang anak ada yang pemalu gitu. Tapi ingat, parenting itu copy paste, fotokopi. Anak yang pemalu sering ajak aja ke rumah teman-teman kita. Kalau ada kegiatan warga ya 17-an apa aja, libatin gitu. Sehingga dia biasa ya, biasa bertemu dengan banyak orang. Kemudian berikan contoh nih, Mama salim sama tante, sama bude, sama tetangga sebelah rumah, sama eyang. Salim. Ketika dia belum mau salim, jangan dipaksa. Oh, sepertinya Ibrahim belum siap. Ya, lain kali bisa salim. Nggak usah merendahkan anak di saat itu. Iya nih Bu, anak saya tuh pemalu, mesti gini deh, mesti malu-maluin deh. Salim aja nggak mau. Jangan. Itu haram hukumnya ya. Jangan merendahkan anak ketika proses
bersalaman, berkenalan. Jadi kan itu bagian proses kehidupan. Sampai akhirnya muncul keberanian di dia untuk mau berkenalan. Cinta ya, baik. Bagaimana orang tua dapat mengajarkan anak untuk bicara secara terbuka dan jujur tentang perasaan mereka dengan keluarga. Tadi Bunda, tadi baru Bunda jalan-jalan loh ke sama ibu-ibu nih cari dompet buat 17-an misal. Bunda seneng banget. Tadi ada nemu cangkir lucu nih. Bunda beliin buat adik. Nah, senang, sedih, gembira, bahagia. Itu semua dikenalin ya, macam-macam perasaan tuh ke anak. Sehingga anak itu bisa mengenali dan tahu mengatasi. Misal, tadi Bunda lomba ya, makan kerupuk tadi Bunda nggak menang, Bunda kecewa deh. Tapi nggak apa-apa, hidup tuh emang kayak gitu. Kapan-kapan kalau ada lomba Bunda ikut lagi. Oh, kecewa itu is okay banget belajar, Bu. Jadi gimana untuk dia jujur dengan perasaan mereka, kita mencontohkan terlebih dahulu dan jangan dikritisi. Itu kata kunci. Ketika mereka cerita. Tadi aku sedih temanku ngerebut tempakku. Ya nggak boleh gitu dong, kuat dong, strong dong. Jangan. Oh sedih, ya nggak apa-apa namanya barang kita diambil. Kita boleh sedih. Nah kita boleh bicara kalau nggak nyaman kan. Jangan diambil dong, itu kan punya aku. Tapi dia tetap ambil pun. Gimana dong? Siapa yang bisa bantu kakak kalau di sekolah? Bunda kan nggak bisa, bunda di rumah. Bu guru, iya pasti bilang bu guru ya nak. Nah kayak gitu. Begitu ya Bun. Anak jujur itu kalau tanpa tekanan. Kenapa anak jadi nggak jujur? Karena dia sering dimarahin, sering disalahin. Jadi ketika anak nanti mecahin gelas cangkir, mau gelasnya pecah. Oh iya nggak apa-apa. Emang setiap benda itu qadarullah ada umurnya sama kita. Nah sekarang yuk kita bersihin. Pakai sandal, ambil sapu, ambil jika kita sapu gelasnya, masukin ke dus, buat tulisan gelas pecah. Dusnya diselotip supaya nggak ngenain bapak pasukan kuning. Oke, gitu. Jadi semua itu nikmatin deh Bun prosesnya. Ketika sama anak-anak usia dini. Karena dia terbaik itu dalam kehidupan seorang anak adalah ketika orang tua memberikan waktu kepada anaknya. Karena waktu itu kita telah memberikan sesuatu yang tidak bisa diulang kembali. Dimana ada kisah nyata ya bapak-bapak kaya banget Bu. Tapi ketika dia di rumah sakit tidak ada satupun anak dan keluarganya menengok. Kenapa? Karena waktu kecilnya bapak itu sibuk banget dengan pekerjaannya. Sehingga sekarang dibalas gitu dengan anak-anaknya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ini Mama Kim Hardin nih. Anak saya sangat suka cerita dan yang tidak real seperti menciptakan imajinasi mengenai mainan karakter-karakter terkadang saya tidak ngerti cara menanggapinya. Yes, usia-usia KBTK itu usia imajinatif. Ya udah kita tinggal bilang terus. Oh ya, wow, gitu ya, gitu aja nanggepinnya. Nggak usah dikritisi, nggak usah dibak logika. Kita bisa pusing nanti. Jadi kita, oh gitu ya, wah keren dong kalau kamu bisa tumpahkan semua idemu tadi di kertas, jadi mama bisa lebih tahu dan kita bisa baca-baca lagi tuh idemu. Ya udah disuruh nuangin di buku, jurnal, ya gambar, kita kasih tulisan tuh ide-idenya, kita kasih tanggal, nama dia, jadi kita tahu gitu. Pola perpindahan pemikirannya dari hari ke hari itu disebut dengan jurnal anak. Tanggapinya dengan bahagia aja, Bun. Wah keren banget, wow, terus deh. Terus, oh gitu, coba digambarin deh, biar mama lebih jelas. Nah gitu ya, tanggapi aja dengan bahagia. Bagaimana caranya biar rasa percaya diri anak lebih aktif? Ya, percaya diri anak aktif itu pertama kita lihat dulu. Dia dulu aslinya 2 tahun nggak? Kalau nggak 2 tahun, ya kita punya utang pengasuhan di situ. Maka anak itu harus sering dipeluk. Katakan padanya, mama sayang sama adik, mama sayang sama kakak, mama sayang sama emas. Ya, pertama. Kemudian sama, kalau ikut kegiatan kita,
kenalan, dia belum mau kenalan, kita bilang, oh ya nggak apa-apa, kadang-kadang kita memang malu. Terima rasa itu dulu, jangan dikritisi. Kamu tuh kok nggak mau kenalan, mama jadi malu. Kamu tuh harusnya. Nah bunda-bunda, ini kalau kita mau bahagia tuh ya, step ya, kata seharusnya dan seandainya. Karena seharusnya tuh udah mengambil kebahagiaan hari ini dan nggak ngubah keadaan. Kamu tuh yang harusnya salim dong tadi. Udah dia jadi minder, nggak percaya diri. Tetap aja dia nggak mau salim, kita mogok gitu ya. Jadi atau kita bilang, seandainya ya kamu juara olimpiade. Aduh bun masih TK gitu ya, nanti aja mikirnya. Nikmatilah proses, nikmatilah momen. Katakan ketika dia melakukan hal-hal kecil ya. Bawa baju kotor ke dekat mesin cuci gitu. Ih keren banget, hebat banget. Anak bunda Masya Allah. Penyejuk hati bunda. Dengan demikian banyak anak ditangkap di TKP kebaikannya. Jangan tangkap di TKP kesalahannya. Itu akan membuat dia lebih jadi. Salam demikian Ustazah. Semoga semakin semangat ya Bun membersamai anak-anak. Karena setiap momen bersama anak itu adalah berharga dan tidak mungkin terulang. Begitu insya Allah. Masya Allah, jazakumullah khairan, Bu Siti. Gitu, sama. Mungkin dari Wali Murid kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Boleh ditanyakan. Apakah suara saya terdengar, Bu Siti? Tidak terdengar ya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Siti atas segala ilmunya. Telah menjawab pertanyaan-pertanyaan juga dari wali murid KPTKSD. Semoga apa yang kita dengar dan pelajari hari ini menjadi amal jariah dan bekal kita dalam mendidik generasi terbaik umat Islam di dunia ini, terutama di Indonesia. Kemudian kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi kepada Dr. Siti dan juga kepada seluruh peserta yang telah hadir Zoom parenting bulan Agustus. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa kafaratul masjid sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika If asyhadu